Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang ibu absen dulu. Yang ibu panggil angkat tangannya. Andi, Budi, Putri, Fahmi, Zahra. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masuk semuanya ya. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum itu, kalian tulis dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, 1. Mengetahui pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengetahui fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, udah? Yang ketiga, udah? Yang ketiga, mengetahui nama lain dari Al-Quran. Kalau udah, langsung ke pembahasan yang pertama. Al-Quran menurut istilah yaitu qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, wa qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah yaitu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi tanpa ada perubahan. Nah, siapa yang tahu manfaat atau fungsi dari Al-Quran? Coba. Ya, betul. Siapa lagi? Ya, betul. Terus, apalagi ada yang tahu? Sebagai pedoman hidup. Ya, sama halnya dengan tadi materi kita. Terus apalagi? Mendapatkan pahala. Satu huruf yang kita baca yaitu satu kebaikan. Nah, jadi kalian upayakan satu hari misalnya 5 ayat, hari kemudian 5 ayat lagi, hari kemudian dan seterusnya 5 ayat, 5 ayat, seperti itu. Terus yang kedua, pembahasan kedua yaitu tentang hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Sesuatu yang diberitakan, yang diperbincangkan, yang didiskusikan kepada orang lain. Itu yang dinamakan hadis. Jadi setelah Al-Quran, itu ada yang dinamakan hadis. Itu termasuk sumber hukum Islam. Ada yang tahu manfaat mempelajari hadis? Nih, coba kalian tulis boleh atau buka buku halaman 64. Nah, di situ ada mengetahui kesohihan hadis. Apa itu kesohihan hadis? Hadis yang sohih seperti ini, sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periwayatnya adil dan dabit. Terus yang ketiga, tidak ada kenjanggalan, tidak bersifat doib atau lemah, tapi kuat. Hadis itu sampai kepada Nabi Muhammad, periwayatnya bagus, periwayatnya adil, dabit, seperti itu.
yang dinamakan kesohihan hadis atau hadis yang sohih. Terus yang kedua, fungsi hadis itu mengetahui tingkat derajat hadis. Nah, itu tingkatnya, ada hadis doib, ada hadis yang kuat, ada hadis yang dan sebagainya. Terus fungsi yang ketiga, mengetahui hukum yang terkandung dalam hadis tersebut. Nah, itu. Langsung lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang apa coba? Tadi lihat dari tujuan pembelajaran. Nama lain dari Al-Quran. Nih ada. Sebenarnya banyak, tapi ibu kasih 3 dulu aja. Al-Furqan, terus Al-Huda, yang ketiga Kalamullah. Nah, yang pertama Al-Furqan, apa artinya? Ada yang tahu? Bukan, salah. Al-Furqan itu pembeda. Jadi Al-Quran itu sebagai pembeda dari kitab-kitab yang lain, misalnya dari kitab Injil, Taurat, dan sebagainya. Yang kedua Al-Huda. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, bagi hidup kita. Terus nama lain dari Al-Quran yang ketiga Kalamullah, yaitu firman Allah atau perkataan Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut pertemuan berikutnya. Tadi ingat pesan ibu, baca Al-Quran 1 hari 5 ayat, tetapi terus menerus. Ingat ya. Ada yang mau tanyakan? Yuk, boleh angkat tangan. Kalau enggak, kita akhiri aja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.